adik-adik. Wah, langsung senang banget nih ketemu kalian dalam ibadah sekolah minggu ini. Nah, hari ini langsung semangat banget loh karena langsung ketemu sama kalian lagi. Nah, gimana? Kalian udah siap belum hari ini untuk memuji Tuhan? Kalau udah siap, kalian harus sekarang sudah duduk rapi untuk ikut ibadah dari awal sampai akhir ya. Nah, sekarang kita mau siapkan hati kita mau siapkan mata kita, mau siapkan telinga kita, mau siapkan mulut kita untuk ikut ibadah ini, mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Sudah siap? Sudah siap? Siap ya? Nah, sekarang kita kalau sudah duduk rapi, kita akan bersatu di dalam doa. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur Tuhan memberkati kami. Kami bersyukur juga untuk nafas kehidupan serta penyertaan Tuhan. Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk ikut ibadah ini dari awal sampai dengan akhirnya. Tuhan berkati kami mau tertib dan kami mau dengar-dengaran. Terpuja namamu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, kita sudah berdoa. Nah, sekarang langsung mau ajak kalian untuk memuji Tuhan. Wah, sudah siap belum memuji Tuhan? Langsung udah semangat loh untuk memuji Tuhan. Pasti kalian juga udah harus semangat ya memuji Tuhan. Nah, sekarang kita akan angkat pujian Burung Pipit yang Kecil. Sudah nyanyi nih sama-sama, lagunya bagus ya. Wah, dari lagu tadi kita bisa belajar untuk lebih bersyukur lagi sama Tuhan. Karena burung pipit, bunga bakung, itu Tuhan pelihara. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan kasihi melebihi burung pipit dan bunga bakung. Wah, kalian harus bersyukur atas itu, karena kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang sayang sama kita, Tuhan yang sayang sama mama dan papa, Tuhan yang sayang sama seluruh orang yang ada di bumi ini. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Yohan. Nah, firman Tuhan ini lanjutan dari cerita yang kemarin. Wah, kira-kira lanjutannya apa ya? Lause juga penasaran nih jadinya. Kalau kayak gitu, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik sudah harus dengar-dengaran, siapkan telinganya dengan baik, dibuka-buka di telinganya, dibukain, buat biar mengerti apa yang disampaikan oleh Lause Yohan. Oke, nah sebelum itu, kita akan angkat pujian dulu, Roh Kudus yang manis. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis. Kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi
sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Shalom adik-adik, wah kita bersyukur ya, tadi kita udah boleh menyembah, memuji Tuhan. Langsung bersyukur adik-adik masih semangat ya, walaupun kita udah lama nggak ke gereja, nggak sekolah minggu bareng, tapi adik-adik tetap semangat nih ibadah online-nya. Nah ini saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun langsung mau review lagi nih cerita di minggu lalu. Adik-adik masih ingat nggak cerita Lause Kris minggu lalu? Ingat nggak? Ayo. Kemarin ceritanya ada bangsa yang besar, mereka mau pergi nih ke suatu tempat. Namun di depan mereka ada laut besar yang menghalangi mereka. Ingat nggak? Lalu lautnya diapain? Dibelah. Siapa yang belah? Ayo. Musa. Adik-adik masih ingat ya? Nama lautnya adalah Laut Teberau. Nah hari ini kita mau lanjutin nih kisah yang kemarin. Namun sebelum itu ayo kita berdoa dulu. Sebelum kita lihat videonya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tutup matanya, lipat tangannya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami ya, untuk kami boleh mengerti firman Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Tolong kami untuk duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Oke, silakan menyaksikan videonya. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan
Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Nah adik-adik, tadi kita udah sama-sama ya saksiin videonya gimana Tuhan bawa bangsa Israel nih. Nah tadi bangsa Israel sempat bersungut-sungut ya sama Tuhan, karena mereka udah 3 hari nih jalan namun mereka nggak menemukan air. Sampai akhirnya dimarah, mereka ketemu air, tapi air itu nggak bisa diminum karena pahit. Jadi mereka bersungut-sungut, mereka marah. Namun Tuhan kita adalah Tuhan yang baik ya. Tuhan jadiin air itu manis sehingga bangsa Israel bisa minum. Tapi dibalik itu Tuhan juga berpesan nih lewat Musa kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel harus memegang ketetapan Tuhan. Dan Tuhan janjikan nih ketika bangsa Israel memegang ketetapan Tuhan, Tuhan akan jauhkan bangsa Israel dari setiap penyakit yang Tuhan limpahkan ke bangsa Mesir. Lalu ketetapan Tuhan itu apa sih? Ketetapan Tuhan itu perintah-perintah Tuhan. Tuhan bilang jangan mencuri, jangan berbohong ya, jangan melawan papa mama. Banyak banget ketetapan Tuhan yang ada di firman Tuhan. Nah hari ini kita belajar sesuatu ya adik-adik, bahwa kita harus memegang ketetapan Tuhan, karena itu yang Tuhan suka dan Tuhan mau. Nah adik-adik langsung nggak tahu hari-hari ini kita ada ngelanggar apa ya ketetapan Tuhan. Namun kiranya lewat firman hari ini kita belajar nih untuk taat, untuk dengar-dengaran, untuk melakukan firman Tuhan dengan baik. Langsung ada ayat hafalan nih. Sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, langsung mau bagikan satu ayat hafalan untuk adik-adik. Ayat hafalannya dari 1 Yohanes 5 ayat 3. Firmannya bilang gini, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Nah, jadi firmannya bilang nih, kalau kita mengasihi Allah, kita harus menuruti perintahnya. Dan perintahnya itu tidak berat. Jadi kita pasti mampu lakuin. Amin. Langsung yakin nih adik-adik bisa lakuin, karena adik-adik adalah adik-adik yang hebat. Oke? Nah, kita mau tutup firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik hafalin ya ayat hafalannya di rumah. Nah, kita mau tutup, kita mau berdoa. Ikutin langsung berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami untuk tidak bersungut-sungut, namun mengandalkan Tuhan, memegang perintah-perintah Tuhan, taat, lakukan firman Tuhan dimanapun kami berada. Bapa, ini setiap kami, tolong kami Tuhan untuk boleh melakukan firman Tuhan. Mampukan kami dimanapun kami berada, kami boleh lakukan firman Tuhan. Ini setiap kami Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Nah, tadi kita udah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Lause Yohan. Gimana? Ceritanya bagus kan? Wah, iya, tadi Lause juga dengar loh. Ceritanya bagus banget tentang air di marah. Nah, adik-adik, selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik. Adik-adik boleh siapkan persembahannya di rumah dan nanti boleh dikumpulin ya. Nah, sambil memberikan yang terbaik, kita akan angkat pujian Aku Diberkati. Aku
kan untuk Tuhan. Waktunya sekarang ibadah kita akan selesai. Ya, cepet banget ya selesainya. Kita akan ketemu di ibadah minggu depan. Dan langsung berharap adik-adik masih tetap ikut ibadahnya terus, masih tetap semangat, dan terus jaga kesehatan. Walaupun di rumah aja, kalian harus tetap berdoa ya, harus tetap baca firman Tuhan. Oke? Nah, kita sekarang akan berdoa untuk persembahan dan juga berdoa untuk menutup ibadah kita. Yuk, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk ibadah ini yang sudah Tuhan pimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan, kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati biarlah setiap kami boleh mengerti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kami juga sudah memberikan yang terbaik. Biarlah kiranya Tuhan, apapun yang kami beri, biarlah kiranya itu boleh berguna, bermanfaat untuk gereja kami dan sekolah minggu kami. Tuhan, sebentar kami akan berpisah dalam ibadah online ini. Bapa yang berkati aktivitas kami selanjutnya. Tuhan yang sertai kehidupan kami. Sampai 1 minggu yang akan datang, kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, ibadah kita udah selesai. Dan sampai jumpa di minggu depan. Dadah!